Kita membaca dari Esther. Ya, Esther pasal yang kedua, 5 sampai dengan yang ke-7. Esther pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kita akan membacakan silih berganti. Saya mendahului. Esther pasal 2, ayat 5, 6, dan 7 bertanggapan, saya mendahului. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin bersama, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Membaca lanjut 16 bersama. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda bersama. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ayat yang ke-19 sampai dengan 23. Saya membacakan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan, digantung pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Titik. Pasal 31 sampai dengan 15 kita baca bertanggapan. Sesudah peristiwa-peristiwa itu maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros, "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa.
Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya. Lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi pada waktu daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu. Atas titah raja dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum. Tapi kota Susan menjadi gempar. Allah Bapa di dalam surga, berilah kami anugerah untuk mengerti, pencerahan untuk kami memahami. Berilah bijaksana untuk pengkhotbah menyampaikan, menguraikan. Firman-Mu terlalu kaya, latar belakang untuk memahami ada begitu banyak. Waktu kami begitu pendek, kiranya bisa dipakai dengan hikmat Tuhan agar yang perlu kami tahu diutarakan. Dan Tuhan menolong kami mengerti dan mengerti bagaimana Tuhan yang bekerja dan pelajaran-pelajaran rohani untuk mendidik kami semua. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah yang kita baca terjadi pada masa pemerintahan Ahasweros atau juga dikenal sebagai Xerxes yang pertama dari kerajaan Persia. Dia memerintah tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi. Ahasweros adalah seorang raja keturunan dua raja Persia yang terbesar. Kerajaan Persia adalah kerajaan salah satu yang pernah menguasai wilayah paling luas dengan jumlah penduduk 44% yang terbanyak. Inggris punya jajahan pada abad yang ke-19 itu paling luas secara daerah, tapi bersifat semacam imperial, tapi dari pulau-pulau. Tapi ada banyak yang menguasai kekuasaan yang luas. Roma juga pernah sangat luas dan impak pengaruh Roma itu lebih besar. Tapi bagaimana penguasaan kepada bangsa-bangsa dan wilayah. Persia itu pernah menjadi yang punya wilayah yang terbesar. Dan Ahasweros adalah keturunan dari dua raja teragung terbesar daripada Persia. Yang pertama adalah Kores Cyrus the Great. Dia adalah kakek dari Ahasweros. Kores punya anak namanya Kambesis yang nanti akan meneruskan setelah Kores. Tapi ini agak ugal-ugalan. Lalu kemudian di dalam satu saat dia mati terbunuh. Lalu terjadilah ada yang menggantikan dan itu kacau. Lalu kemudian muncullah seorang yang adalah
namanya Darius. Ya. Darius menikah dengan Atosa. Atosa adalah putri daripada Kores. Dan dari Darius the Great dengan Atosa lahirlah Ahasveros. Ahasveros punya bapak adalah Darius the Great yang pada masanya Persia itu mencapai luas wilayah paling banyak. Dan dialah Darius the Great yang agung yang menerapkan mengadministrasi pemerintahan dengan sangat canggih dan sangat baik. Dan pada masa Darius itulah Persia paling berjaya. Sedangkan Kores adalah yang punya visi yang luar biasa dengan warisan-warisannya. Maka dari sini dua raja ini alam mencapai keagungan yang terbesar. Nah, Ahasveros mewarisi kerajaan atau yang disebut kekaisaran karena begitu luas, sangat luas dan sangat kaya. Dan di bawah pemerintahan dia mengerahkan pasukan terbesar yang pernah dilihat dalam sejarah kuno. Dia pergi melakukan campaign. Cuman sayang, sulit dikatakan sayang, bukan urusan kita sayang atau tak sayang. Dia kalah melawan Yunani. Dan ada cerita mengenai 300 Sparta. Itulah yang menghadang. Dan Yunani lah yang bisa mengalahkan. Tetapi tetap Persia menjadi kerajaan yang sangat besar yang berkuasa sampai 200 tahun. Beda dengan Babel yang cuma 40-an tahun. Setelah Nebukadnezar. Berikut-berikutnya tidak ada yang sangat kuat. Sampai nanti Alexander Agung itu mencaplok dan mengalahkan Persia. Nah, Esther terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti itu terjadi pada tahun ke-7 pemerintahan Ahasveros. Dan itu adalah pada sekitar tahun 479. Selanjutnya kita mau bicara mengenai Mordekai. Yang di dalam pembacaan kita banyak bicara mengenai dia. Di dalam ayat yang pasal 2 yang kelima dikatakan bahwa di Susan ada seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, orang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai orang buangan yang turut bersama rombongan Yekonya atau Yoyakin, Raja Yehuda yang diangkut oleh Nebukadnezar. Pada saat Ratu Esther dipilih jadi ratu, kejadian Yekonya dibawa oleh Nebukadnezar sudah 118 tahun. Jadi Mordekai adalah keturunan keempat. Dialah anak dari Yair, cucu dari Simei, cicit dari Kis. Dan Kis inilah yang dibawa bersama dengan Raja Yoyakin di dalam pembuangan gelombang kedua oleh Babel. Dan ada 3-4 gelombang pembuangan di mana sampai kepada yang ketiga tahun 586 Bait Allah diruntuhkan dan masih ada satu lagi pemberontakan sampai diruntuhkan. Inilah Mordekai yang dulunya orang tuanya di bawah Babel, sekarang Babel telah ditandukkan oleh Persia dan sekarang dia di bawah Persia. Pertanyaannya saudara, Mordekai itu kerjanya dan jabatannya apa ya? Saya belum sempat nanya di bawah. Saya maunya nanya di bawah. Kalau nanya dari atas susah yang jawab, sungkan. Saudara, Mordekai itu pekerjaannya, posisinya apa? Anda kayaknya punya bijaksana untuk silent is good. Ya. Umumnya orang mengatakan dialah penjaga pintu gerbang. Apakah benar? Apakah itu yang sering saya sulit berkomunikasi sama Anda? Ya, karena memang Anda Pak teruskan bicara, kami pokoknya dengar. Ya. Cuma saya belum sempat tanya. Ya.
Apakah pekerjaannya? Apa statusnya? Orang sering memikirkan dia adalah seorang penjaga pintu gerbang. Tapi itu adalah keliru. Karena salah memahami dan kurangnya latar belakang bahasa Alkitab, budaya Alkitab. Alkitab tidak pernah menyebutkan Mordekai itu penjaga pintu gerbang. Apa yang Alkitab tuliskan tentang Mordekai adalah dia duduk di pintu gerbang istana raja. Dia duduk. Kata duduk adalah kata kerja, bukan menyatakan seorang penjaga sebagai seorang yang status. Seorang penjaga pintu gerbang adalah petugas keamanan, seorang dengan kekuasaan terbatas, tidak memiliki kekuasaan apapun. Sedangkan seorang yang dikatakan duduk di pintu gerbang dalam budaya timur dekat kuno, adalah seorang yang memiliki sesuatu hak istimewa, seorang yang memiliki wewenang dan kedudukan yang terhormat. Kita akan melihat sejumlah contoh di dalam budaya masa lalu. Boas yang dicatat di dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai 2, dia duduk di pintu gerbang untuk menyelesaikan perkara hukum soal hak penebusan tanah. Tentang urusan dengan masalah Rut. Duduk di pintu gerbang adalah seorang dan kedudukan yang terhormat dengan wewenang yang khusus. Dalam Amsal pasal 31 ayat 23 yang berbicara tentang suami dari wanita bijak, perempuan yang cakep. Maka dikatakan bahwa sang suami dikenal di pintu-pintu gerbang. Kalau dia duduk bersama para tua-tua negeri, dia nggak jadi satpam. Tapi dia duduk di sana sebagai orang yang terhormat, yang akan diminta petunjuk dan mengadili. Demikian juga Daniel pasal kedua, ketika teman-temannya sudah diberikan jabatan Sadrak, Mesad, Abednego, ya, maka dikatakan bahwa Daniel, bahasa Inggrisnya saya akan membaca, but Daniel sat in the gate of the king, duduk di pintu gerbang. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia LAI, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Pasti bukan berleha-leha, tapi adalah menduduki jabatan yang bahkan melampaui teman-temannya yang 3 itu. Saudara, jadi Mordekai adalah seorang pejabat dengan kedudukan yang cukup tinggi di istana kerajaan. Walaupun bukan jabatan yang paling tinggi dengan akses langsung kepada raja, seperti yang dicatat di dalam pasal 1 ayat 14 bahwa ada 7 orang yang namanya disebut, orang yang ada di hadapan raja yang punya akses yang sangat dekat. Walaupun Alkitab tidak menyebutkan gelar dan jabatannya, tetapi itu cukup tinggi, tapi bukan paling tinggi. Mungkin dia menjalankan fungsi administrasi atau judicial atau birokrasi. Karena kedudukan yang bukan seorang satpam yang tidak bisa pergi sembarangan. Kalau di Inggris itu tidak boleh gerak, pacarnya di sana pun dia nggak boleh apa. Mama Yusuf pun dia tunggu sampai jamnya selesai, baru dia itu boleh diganggu. Itu memang agak ekstrim ya. Tapi seorang yang sebagai penjaga tidak bisa keliaran. Nggak kayak orang yang ronda. Ya. Dia harus di posisinya. Tapi dengan kedudukan demikianlah, maka dia itu sering dikatakan bisa ke sini, bisa ke sana. Bisa mengawasi Esther ketika di haremnya, mencari informasi. Dan karena itu juga dia punya satu akses dan punya telinga untuk mendengar percakapan 2 sida-sida, 2 Kasim yang sedang sakit hati. Dan mempunyai rencana untuk lakukan pembunuhan kepada raja. Memang satu saat Raja Ahasveros itu mati terbunuh. Ya. Mungkin oleh pegawainya. Nah saudara, dengan informasi itu dicatat di dalam pasal kedua ayat yang ke-21 sampai 23 tersebut. Dia melaporkan kepada Esther untuk disampaikan kepada raja, petinggi. Lalu kemudian diperiksa dan benar, dan 2 orang itu digantung, dihukum. Lalu Alkitab mengatakan dicatat dalam
kitab sejarah. Titik. Selesai. Ada yang ganjil enggak? Nah, membaca kitab itu menjadi seorang sastrawan, menjadi seorang Sherlock Holmes yang harus meneliti ada apa, detail-detail apa. Bahkan penjaga dan duduk di pintu gerbang pun itu bisa salah diagnosis. Sehingga kita menjadi makin tahu banyak rahasia-rahasia, enigmatik, teka-teki, walaupun tidak tepat dikatakan teka-teki, yang kadang kalau dibukakan, ada banyak hal yang sangat indah. Saudara, apa yang dilakukan oleh Mordekai sebagai sesuatu jasa besar bagi keselamatan lolosnya seorang raja besar, a great king, ya. Kerajaan begitu besar, begitu kaya. Pasal 1 diperkenalkan bagaimana dia punya wilayah begitu besar sampai ke India, sampai ke mana, 127. Pestanya begitu. Sangat kaya, sangat berkuasa, sangat luar biasa. Pernah memimpin pasukan militer yang terbesar yang pernah dikenal di zaman dahulu. Ya, cuma betapa hebatnya Yunani bisa dengan taktik bisa mengalahkan. Tapi bukan berarti Yunani langsung naik. Tunggu berapa 100 tahun lebih. Nanti baru Alexander Agung naik. Nah saudara, hal ini kemudian dicatat jasanya. Singkat, tidak ada detail lain. Tidak ada pemberian hadiah. Tidak ada penghargaan, tidak ada naik jabatan. Case closed and forget. Kalau kamu sebagai Mordekai bagaimana? Bukankah petugas-petugas itu akan langsung naik pangkat? Langsung dapat penghargaan. Dan itulah yang wajar. Tapi saudara kita belajar bahwa disinilah yang indahnya. Semua ini disimpan sampai pada waktu yang tepat dan sangat menentukan. Ketika kita membaca kisah berikutnya, Esther, maka kita akan bergidik, kita akan merinding. Bagaimana pengaturan Tuhan yang indah. Jasa Mordekai dibalas, diberi penghargaan sama raja tidak? Ya, but not now. Later, untung waktu itu tidak dikasih hadiah. Karena akan dikasih hadiah pada saat raja lagi dipakai Tuhan untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Apa dikasih hadiah rumah, dikasih hadiah mobil, dikasih hadiah ini dan itu. Tapi ada satu momen yang sangat menentukan. Hadiah itu baru diberikan oleh Tuhan. Dan itulah hal yang sangat indah. Saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan, selesai. How we feel? Kadang kita merasa tidak nyaman. Ya. Percuma, saya lakukan semua ini dan ini. Maka ketika orang berbuat baik, seringkali ingin dipuji, menyumbang. Maka karena itulah maka di gereja itu tidak ada pameran jumlah persembahan. Sebagian gereja kan ada, ya di warta, entah di papan pengumuman, dan sebagainya ya. Atau kadang dengan cara-cara tertentu manusia itu suka dipuji. Karena dia itu adalah orang miskin yang kita perlu pengakuan. Dan ketika orang berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik, bahkan sangat begitu penting, raja-raja yang ditolong, lalu kemudian dilupakan, orang akan kecewa. Dan di situ sekaligus menguji. Orang yang tulus sama tidak tulus. Orang yang tulus lakukan sesuatu yang baik, dia rela. Yang paling tulus adalah banyak orang tua. Sudah berbuat baik, masih disakitin anak. Ya. Itulah jasa orang tua. Tapi tetap, ya, ada banyak orang berbuat baik yang jasanya tidak pernah diketahui. Please, saya menasihati, appreciate. Jangan jadi orang yang sangat miskin dan buruk. Kalau dari mimbar keluar kata-kata tidak bela brengsek. Ya.
Mari kita punya jiwa yang appreciate. Setiap hal yang baik kita appreciate. Ya. Dan yang terutama lah kita appreciate kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, memuji pada Tuhan. Ya. Dan kalau memang tidak lalu selesai, biarlah kita tulus dan bukan dilihat manusia. Tapi dilihat oleh Tuhan. Dan lakukan itu memang berbuat baik. Kau pakai bahasa Immanuel Kant. Berbuat baik untuk dapat balasan bukan perbuatan baik, itu transaksi. Berbuat baik karena perbuatan baik, tak peduli orang menghargai atau tidak, itulah bermotivasi yang baik. Itulah benar-benar baik. Dan kalau memang baik, ya memang kita berbuat baik. Dan kadang ujiannya lah, tidak ada yang lihat. Dan kadang Tuhan mengatakan ditutup-tutupin, nggak ada yang lihat, gue liatin. Gimana? Murni nggak? Nggak ada yang lihat, nggak ada yang puji. Nggak ada yang kasih piagam. Dan tenang-tenang aja. Wah, ini orang yang tulus. Dan kadang ada yang memberi hadiah. Orang memberi hadiah. Tapi kadang Tuhan mengatakan, tidak, kamu gak usah kasih hadiah. Gua yang kasih hadiah. Saudara lebih senang pilih yang kasih hadiah itu orang lain atau Tuhan? Tapi jawabannya pelan banget. Sopan sekali kalian. Senangnya siapa yang kasih hadiah? Yang tangannya lebih besar dan lebih tulus. Amin. Bukannya kita tamak. Tuhan itu murah hati. Tapi apa yang Tuhan beri itulah yang baik. Tapi menantikan itu kadang memproses kita. Tapi saya belum selesai. Kita masuk pada pasal yang ketiga. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, nggak tahu berapa lama, pokoknya Alkitab tidak bertele-tele, ada banyak hal penting dilewatkan. Sekarang yang maha penting, yang di dalam rangkaian cerita, maka dia mencatat memperkenalkan seorang tokoh baru. Tokoh penting, tokoh antagonis, tokoh jahatnya. Namanya Haman bin Hamedata, orang Agag. Nah ini keterangannya yang penting dalam konteks ini. Dari yang tadi kita bahas. Dia dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasweros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Belum cukup sampai di sana, lanjut pada ayat yang kedua. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman atas perintah raja. Wih, kita berbicara mengenai Mordekai yang berjasa. Tapi kita membaca tentang siapa yang dapatkan sesuatu yang dianugerahi. Haman. Dan Haman adalah seorang yang Mordekai tidak mau berlutut. Karena seteru. Kalau you melihat musuh, orang yang berlawanan, yang berseberangan seteru, yang justru mendapatkan semuanya itu, lalu apa mungkin, dulu jasaku udah dilaporin belum? Tak berani lapor. Kita jengkel, gimana ya cara mempromosikan ya? Kita belum ada TikTok, kita belum ada Instagram. Gimana mempromosikan diri ya? Kita jengkel, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Si orang jahat nih kok. Saudara, penganugerahan raja itu luar biasa loh. Sangat luar biasa. Dia diberikan kebesaran, pangkatnya dinaikkan, kedudukannya lah tertinggi dari semua pembesar lain. Dan Mordekai itu bukan dari 7 pangeran yang disebutkan yang hadir pada raja. Raja tak kenal dia. Dia golongan lain. Ini kerajaan ini melampaui Indonesia yang begitu banyak pulau, tidak ada apa-apanya. Wilayah begitu besar, begitu dahsyat. Dan Mordekai hanyalah salah satu. Bagaimana perasaan kita ketika seperti yang kita terabaikan, sedangkan musuh yang justru dapat anugerah. Dan itu menjadi satu ujian tentang kemurnian kita. Apakah setelah berbuat baik, semua kejadian lalu selesai, tidak ada apa-apa? Tidak, ternyata tidak selesai. Nanti akan dimunculkan dalam konteks yang lebih lanjut. Saudara, siapakah Agag? Siapakah Haman? Haman disebut sebagai orang Agag. Saudara, ini menimbulkan satu pertanyaan. Kenapa Mordekai tidak mau sujud?
Orang Israel, umumnya orang, sujud di depan orang dalam arti menghormati, bukan menyembah berhala. Tapi Mordekai tidak mau lakukan, sekalipun itu perintah raja. Cuman bedanya dengan Wasti itu disingkirkan. Karena banyak suara-suara di samping. Banyak suara di samping, kadang itu membuat kesusahan. Dan harus terbuka dan nanti dia nyesel. Tapi sudah tidak bisa ditarik. Dia rindu, tetapi tidak bisa lagi menghadap. Mordekai lolos, tak sampai. Pada itu juga atas otoris daripada raja. Bahwa penghormatan diberikan kepada si Haman. Saudara, kita diberitahu latar belakang Mordekai dan Haman. Mordekai itu adalah keturunan dari suku Benyamin. Keturunannya Saul. Agag adalah seorang yang pernah disuruh oleh Samuel untuk Saul membasmi semua. Karena punya sejarah di dalam masa lalu pada zaman Musa. Amalek dihapuskan. Dan Saul tidak mentaati seluruhnya. Sehingga Samuel yang turun tangan. Apakah kemudian masih ada sulit untuk tahu benarkah ini orang Agag keturunan orang Amalek atau yang lain? Kadang para penafsir itu coba menafsir ini dan itu sehingga ada banyak hal merupakan penafsiran. Dan kita melihat kata-kata, nama-nama, latar belakang itu sepertinya ada semacam narasi konflik yang sekarang diteruskan antara dulunya Saul dengan Agag, Raja Agag. Raja Saul, Raja Agag. Sekarang Mordekai dengan Haman. Dan ada satu macam perseteruan yang memberi kesan seperti apa yang kita sampaikan ini benar. Karena ada semacam hesitate, keengganan yang besar daripada Mordekai untuk lutut sama musuh bebuyutan. Nah, inilah yang kita dapati. Bagaimana reaksi Haman? Orang besar kalau tidak dihormati itu tersinggung. Kalau kita merasa diri kita besar, kita akan tersinggung. Orang besar itu akan mudah tersinggung. Dan dia levelnya tinggi. Mordekai itu tidak ada apa-apanya. Banyak yang lebih tinggi aja masih menghormati dia. Karena dia itu seperti begitu dekat, begitu tanda kutip, seperti disayang. Sangat merupakan tangan kanannya raja. Maka akibatnya Haman menjadi sangat marah, murka, geram. Dan akan menghukum. Tapi Alkitab mengatakan satu hal apa? Tidak cukup bagi saya hanya untuk menghukum mati Mordekai. Aku terlalu tinggi. Hanya dia mati, not enough. Seluruh keluarganya bahkan tidak cukup. Ini orang Yahudi. Oh, dia anggap diri begitu besar. Mungkin bayang-bayang kebesaran raja pun dia curi-curi untuk masuk ke dalam psikologinya. Siapa yang tak kenal saya? Ya. Orang kedua terbesar di dalam kerajaan. Bahkan banyak hal raja duduk-duduk minum-minum. Membuat perintah dan cap meterai. Sesungguhnya banyak yang saya kerjakan. Wah, mungkin dia tak begitu penting. Dan seorang biasa Mordekai berani untuk menghina saya. Menghina dengan apa? Tidak hormat. Semua hormat, sekarang tidak hormat. Saya habisin dia. Bahkan tidak cukup. Dia tidak mau perkara selesai, bunuh selesai. Dia mau melakukan satu, cleansing, pemusnahan. Seluruhnya dihabisin. Inilah yang dia lakukan. Merancangkanlah dia sesuatu rancangan pemusnahan, penghancuran sehancur-hancurnya.
baru bisa meredakan rasa puas, dignity-nya. Saudara, maka dia merancangkan semua apa yang terpenuh hukuman bagi Mordekai, yaitu seluruh bangsa akan dihancurkan. Kita banyak paradok dan sesuatu sindiran. Semua rencana jahat makin besar yang dia rancangkan oleh Haman, akhirnya menimpa kepalanya. Sindiran-sindiran. Maka baca kitab itu harus tenang. Harus banyak latar belakang. Hanya bertumbuh. Asah diri kita, pikiran kita, wawasan kita dengan baik. Karena diri kita adalah penyerap. Kalau orang yang buta, pikirannya kurang baik, wawasannya kurang baik, dia sulit menyerap. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai wawasan, kerohanian, karakter, cara pikirnya itu terbentuk dengan baik, ya, maka kadang ada pendeta-pendeta yang kita katakanlah yang sangat hormati, dia ngomong apa saja sangat quality. Karena penyerapannya lihat dari kekayaannya. Maka kita ketika membaca kitab setelah lama jadi Kristen, gak boleh mengatakan aku sudah tahu semua, bosan, gak bisa dapat apa-apa lagi. Jangan cepat lihat tafsiran. Tidak semua tafsiran akan memberi pada Anda. Tafsiran itu adalah diperiksa kemudian. Kita jangan ngawur, jangan melenceng. Dan menolong kita untuk latar belakang. Tapi bagaimana kita membaca dipimpin Roh Kudus. Bukan membuang semua doktor teologi dan para pengajar. Tapi gimana kita memiliki satu seluruh hikmat demikian. Kita akan mendapatkan hal-hal yang kadang penuh kekayaan. Dan melalui kekayaan ini dari satu dengan yang lain bisa saling mengisi. Saudara, maka terjadilah pada suatu saat ada dilakukan orang satu acara yaitu lempar undi, puru, ya. Ini kalau tidak salah lah bahasa Aram, ya. Lalu dilakukanlah undi. Dia mau mencari petunjuk. Kalau sekarang kan orang kan tanya hari baik kapan kawin. Tanya hari baik kapan buka toko. Ya. Nah, waktu lalu juga demikian, mereka meminta petunjuk dari suatu kuasa supernatural, ya, yang menentukan nasib, menentukan apa yang baik. Dan di sini juga sekaligus satu ironi yang terjadi. Haman keturunan Agag, musuh Israel, membuang undi dengan cara divinisasi. Dengan cari sesuatu petunjuk dari yang kuasa di atas untuk menentukan nasib bangsa Yahudi. Tapi Alkitab seperti Amsal 16 ayat 33 mengatakan manusia membuang undi, Tuhanlah yang menentukan. Keputusan berasal dari Tuhan. Maka bagi orang Kristen soal masalah-masalah gini, mau kuamnya, mau apa, mau disusu, mau dikirim apa sih namanya tuh? Kirim apa sih? Apa sih? Santet, ya. Kita pokoknya disertai Tuhan. Amin, saudara. Orang mau merancang, orang mau pakai kuasa, pakai divinisasi. Yang penting kita disertai oleh Tuhan. Nah, itu juga pengalaman daripada Normanson. Pengalaman sebagian misioneri. Dikirimin. Sampai orang datang minta ampun. Dewamu lebih besar. Aku gak tahu apa-apa. Tapi ada kuasa melindungi kamu. Manusia membuang undi. Menentukan nasib satu bangsa. Nah, ini bukan perkara kecil seperti minggu lalu kita bahas. Ini adalah sebuah rencana keselamatan. Benang merah. Dan ini bahkan bukan peperangan cuman Mordekai. Tapi bagaimana Kejadian pasal 3. Mesias yang dijanjikan. Allah yang berencana. Dan bagaimana iblis selalu mau melawan dan menggeserkan, menggagalkan rencana keselamatan. Maka ada orang yang punya kuasa begitu besar, nomor 2 di seluruh Persia yang begitu besar. Ya, dan dia begitu kendali menentukan nasib. Dan dia mau hajar habisin. Ya, tetapi dia pakai undi,
Tuhan yang menentukan apa yang akan jadi. Dan kejadiannya luar biasa. Drama-drama pembalikan, reversal. Misalnya tema bagaimana itu yang terjadi. Apa yang di tiang gantung yang ditaruh untuk Mordekai menjadi untuk Haman. Yahudi yang akan dimusnahkan menjadi Yahudi yang akan bisa jaga diri dan terlindungi dan ditakuti dan justru yang membantai. Dan mereka lolos. Nah, inilah semua tema-tema yang sangat luar biasa. Tapi kita masih belum sampai ke sana. Kita masih di bagian-bagian awal daripada seluruh pembahasan kita. Waktu ditentukan. Tapi Tuhan memberi waktu yang panjang. Karena masih berbanyak persiapan. Yaitu bulan ke-12. Cukup waktu untuk semua hal untuk bagaimana orang Yahudi membela diri. Gak langsung besok mereka tidak siap. Haman merancangkan satu rencana. Pasal 3 ayat yang ke-8. Dia datang kepada raja lalu kemudian menyampaikan mengajukan satu tuduhan dan juga satu usul untuk pemusnahan. Ayat 8. Sembah Haman kepada Raja Ahasweros. Tuanku Baginda, ada satu bangsa yang satu hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Ini adalah bangsa yang terserak. Tidak penting, nothing, remeh, rendah. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Mereka bangsa yang perlu dicurigai. Beda, aneh dari yang lain. Ya. Yang berikutnya adalah apa? Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Wah, ini gawat. Hukum raja tidak dilakukan mereka berarti ini bangsa berbahaya. Pemberontak, tidak taat. Maka disimpulkan. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Bahasa aslinya, bahasa detailnya lah. Mereka harus mati. Mereka harus dibersihkan. Lalu kemudian dia mengajukan satu hal yang busuk. Ya, jikalau diperkenan dan baik pada pandangan raja, hendaklah dibuat titah. Karena perintah harus dari raja. Untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan serahkan ke kas negara. Jual. Beli. Kalau ada penjahat harus dibunuh. Kenapa? Dia harus keluar modal. Ini kan urusan kerajaan. Kenapa dia? Maka Esther nanti mengatakan, kami dijual. Inisiatif kebencian dari orang ini. Nah, waktu itu Ahasweros sangat murka. Dan Haman sudah tidak semanis yang sebelumnya seorang menteri, seorang perdana menteri, seorang yang begitu berkuasa, yang sangat manis dan membantu. Tapi sudah dilihat dengan penuh jijik. Semua sudah berubah. Dan semua ini sedang dirangkai oleh Haman. Dan waktu itu, di dalam satu fenomena, Haman mulia, Haman naik pangkat, Haman berkuasa, Haman merancang. Dia bukan objek yang dikerjain. Dia sebagai yang berkuasa untuk mengatur. Betapa aku aman dan menentukan nasib orang. Tapi di dalam satu drama yang lain, dia sedang menjalin kehancurannya. Naik pangkatnya, rasa diri pentingnya, semua adalah racun-racun sebelum jatuh. Dan inilah satu drama, di mana satu bangsa yang kecil tak berdaya, bagaimana Tuhan membalikkan. Dan Tuhan memakai seorang anak yatim piatu yang tak berarti. Orang cantik ada banyak, kerajaan ini terlalu besar sekali, terlalu besar.
kerajaannya luas. Ya. Saya kemudian melalui kesempatan ini mempelajari apa itu Kores, apa leluhurnya, apa itu Darius, dan sebagainya. Ada banyak cerita-cerita luar biasa. Inilah Persia adalah seluruh bangsa yang sangat besar. Kores disebut agung, dia orang yang punya bijaksana. Dialah satu-satunya orang kafir yang disebut dengan istilah yang sangat kudus bagi orang Kristen, Mesias. Tidak pernah ada yang lain. Yang diurapi hambaku. Luar biasa. Ya, sampai demikian. Nah, sekarang setelah berapa puluh tahun sampai kepada anaknya atau cucunya Kores, ya, maka ada satu peristiwa demikian. Semua raja kafir bukan berarti orang-orang kudus, tapi ada polisi-polisinya. Dan Tuhanlah yang mengatur dan bagaimana Haman yang akan memusnahkan. Tuhan bekerja. Dan kebesaran Haman, hancurnya ketika pemberitaan ini disampaikan betapa gemparnya. Ayat yang pasal yang ketiga itu pasal ketiga ayat yang terakhir ditutup dengan sesuatu drama yang sangat menyelekit hati. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum. Sedangkan kota Susan, khususnya di antara orang Yahudi, gempar, menangis. Ini drama. Kalau kita jadi sutradara film, gimana kita menggambarkan? Untuk latar belakang, untuk pemeran, lalu semuanya. Itu kontras yang luar biasa. Alkitab itu hanya kalimat singkat. Tapi menggambarkan sesuatu yang terjadi. Tapi yang menentukan bukan Haman. Yang menentukan adalah yang namanya tidak disebut. Tidak ada, tapi ada dan paling menentukan. Dan kiranya kita mendapatkan satu wawasan rohani di dalam seluruh kisah ini. Sampai di sini kita membahas. Minggu depan kita akan stop karena minggu depan kita ada Hari Ibu. Dan kita akan lanjutkan di waktu kemudian. Sambil Anda membaca kitab Ester ini. Sambil mempelajari. Mari kita berdoa.